Oke, halo teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke chapter 7, yaitu hedging. Nah, hedging ini biasa dilakukan untuk ada beberapa pertahanan. Yang pertama, ada yang melakukan hedging terhadap cash flow. Ada yang melakukan hedging terhadap fair value. Ada juga yang melakukan hedging terhadap instrumen. Pada sesi kali ini kita hanya membahas mengenai hedging terhadap cash flow ya. Nah, hedging juga itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada yang spot, ada yang forward, ada yang future, kemudian ada yang kontrak, kontrak, option, ada yang option. Oke. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai kontrak option. Kontrak option. Kita langsung saja, yang dimana option itu dia membeli kontrak. Dia beli kontrak dulu, kontrak opsi. Kontrak opsi. Pada saat dia melakukan pembelian kontrak opsi, perusahaan hanya dicas adalah sebesar biaya kontrak. Lebihnya atas kontrak ini, itu di dalamnya tertulis bahwa untuk melakukan pembelian seharga ini bisa di harga ini, harga sekian gitu ya. Makanya ketika jatuh tempo si kontrak, maka si orang yang pegang kontrak ini itu harus settle si kontraknya itu seharga yang ditandatangani di kontrak. Dia mau sell atau buy gitu ya. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh kasus. Di sini ada beberapa tanggal transaksi ya, tanggal 15 Januari, 31 Maret, 31 Mei, sama 15 Juni. Kita bahas satu-satu. Oke. Pertama, dalam perusahaan di sini nggak dicantumkan nama perusahaannya. Perusahaan yang bersangkutan melakukan pembelian, melakukan kontrak opsi, ini opsi ya, kontrak opsi itu dengan membayar biaya kontrak sebesar 1000 US dollar. Maka yang dicatat hanya ini ya, yang masuk transaksi hanya ini. Dalam kontraknya itu tertulis bahwa kontrak opsi ini dapat dilakukan hanya untuk 1 US dollar per galon untuk 100.000 galon. Nah, kalau dia bukan 100.000, dia 90, dia 200.000, itu beda kontrak lagi dan beda biaya lagi. Itu ya. Nah, nanti tanggal settle-nya, tanggal expire date atas kontraknya itu di tanggal 30 Mei 2023. Ya. 30 Mei 2003. Nah, kita lanjut. Maka yang dicatat dalam tanggal 15 ini apa? Hanya 1000 dolar. Kita nggak ngecatat ini. Kita ngecatat 1000 karena hanya ini yang terjadi. Kita hanya mencatat biaya opsi aja. Ingat, biaya opsi ini full contract option itu adalah akun aset ya. Berarti dia di aset. Ingat, bukan menjadi sebuah beban. Artinya ditangguhkan dulu si bebannya. Nanti ketika udah dikeluarin si inventory-nya, baru dia akan menjadi beban. Oke, kita lanjut aja dulu ya. 31 Maret si perusahaan tersebut melakukan reporting. Nah, ingat, kalau dia melakukan reporting, maka harga yang diambil adalah market price. Market price-nya itu di tanggal tersebut meningkat nih 1,25 US dollar, yang tadinya cuma 1 US dollar menjadi 1,25. Nah, makanya yang tercatat itu harusnya sebesar 25. Namun karena ini hanya penyesuaian aja untuk sementara, maka dia harus melihat discount rate pada tanggal itu untuk melihat present value-nya berapa. Itu ya. Oke. Nah, rumusnya ini adalah kita bagi ini keuntungannya. Berarti 25 ya. Kita bagi 25, kemudian habis itu
kita kaliin ini 100%, bunganya per bulan berapa? 0,5%. Terus kita bagi 2. Ini tambah, kali. Oke. Gitu. Setelah itu 25, bukan. Ini bukan rumusnya 25 kemudian kita bagi dengan 100. Ini 100% adalah konstanta ya. Di mutlak 0,5% per bulan ya. Berarti kita bagi 2 aja. Oke. Ini nanti akan ngasilin sebesar 24,752. Ingat 0,52 ini dari si ini diskon rate-nya. Kemudian 25 ini adalah selisih dari 125 dari ini. Harga 1 kali 100 galon kan 100.000 ya. Karena harga 100.000, harganya naik, berarti selisihnya 25 kan. Gitu. Nanti masuk ke sini aja. Ya. Nah, kita hapus dulu ini, kita hapus dulu. Oke. Nah, makanya jurnal untuk tanggal 31 Maret 2023 itu seperti ini. Kenapa seperti ini? Dia hanya melakukan penyesuaian. Kenapa bukan laba di sini? Iya, dia bukan laba karena dia baru ditangguhkan dulu. Oke. Nah, nanti ketika inventory atau yang dibeli ini sudah keluar, maka si comprehensive income ini akan direklas menjadi bagian dari beban. Oke. 23. Harusnya kan 24 ya. Present value-nya harusnya 24. Ternyata yang baru tercatat hanya tadi berapa? 1.000 kan. Baru 1.000, makanya harus ditambah. Jadi nantinya totalnya 24,752. Ya. Nah, kita masuk ke tanggal settle. Nah, atau tanggal expire nih, 31 Mei 2023. Nah, di sini adalah penentu. Ternyata pada tanggal tersebut nilai pasar atas oil, ini dia beli ini ya, bukan oil, bahan bakar ya, 1,3 US dollar. Meningkat nih, gitu. Meningkat. Jadi 0,3 US dollar per galon ya. Gitu. Dia beli 100.000, berarti untungnya 30.000. Dia beli nih, berarti full inventory dong, masuk inventory dong. Ingat, yang ini adalah untuk mencatat akun kontrak. Yang akun dibeli adalah ini, full fuel inventory atau bahan bakar, persediaan bahan bakar kan 130. Nah, kemudian ternyata karena kita melakukan hedging, maka dia tercover. Kita dapat untung 30.000. Jadi selisihnya berapa? Selisihnya 100 ya. 100 kan? 101 selisihnya, iya. Kita untung berarti harganya ini hanya 101 kan. 30 ini sama ini kan. Harganya cuma 101 aja. Inilah manfaat dari hedging, kayak cashback gitu, kita dapat cashback 30. Full kontrak itu dari sini. Sebenarnya ke sini. Karena di awal artinya kita sudah settle nih, sudah melakukan penyelesaian atas kontrak ini, maka kontraknya harus dihapuskan. Gitu. Selisih antara kontrak dengan dengan keuntungan kita adalah masuk lagi ditampung ke comprehensive income. Ingat udah 2 comprehensive income ya. Nah, bagaimana cara reclass nanti penutupan si OC ini? Dia akan settle ketika nanti tanggal 15 ini, ketika si inventory persediaannya itu sudah habis terpakai. Ya, kita asumsikan bahwa si persediaan bahan bakar ini dipakai untuk manufaktur ya. Jadi nggak dijual tapi sebagai produksi ya. Nah, ketika habis terpakai, maka dia baru diakui si OC-nya. Itu si OC-nya baru diakui menjadi masuk ke reklasifikasi laba rugi.
Ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.